warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi dari fasa gerak, GC, dan HPLC, di mana beranggotakan Aya Sophia, Parasniati, Munmainah Bengi, dan Mardewi. Dan dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Renat Renaldi Idrus, SSI. Nah, pada materi ini ada beberapa poin pembahasan. Pertama, ada pendahuluan, kedua, ada komponen alat, ketiga, ada fase gerak, dan keempat, ada contoh kasus serta manfaatnya. Nah, pertama nih, kita mau masuk ke pendahuluan dulu. Nah, di pendahuluan itu ada pengertian dari gas kromatografi atau GC. Nah, gas kromatografi itu merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fasa gerak dan fasa diam. Nah, fungsi kromatografi itu ada pemisahan senyawa dalam suatu sampel, menghitung kadar senyawa dalam suatu sampel, pengujian kemurnian suatu senyawa, identifikasi senyawa yang ada pada suatu sampel, dan menyiapkan suatu senyawa murni dari suatu sampel. Nah, prinsip kerja dari gas kromatografi tersebut, sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Nah, ada pengertian dari high performance liquid chromatography. Ia merupakan suatu metode pemisahan molekul dengan media cair yang diberikan tekanan tinggi. Dan fungsi dari HPLC tersebut untuk menentukan atau mengukur dan menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel, yaitu obat, makanan, atau herbal. Pada beberapa kasus yang berhubungan dengan obat herbal, alat ini digunakan untuk menentukan marker pada suatu obat herbal. Nah, prinsip kerja dari HPLC ini ialah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Nah, materi kedua itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen alat dan fungsi dari GC dan HPLC. Next. Next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi. Untuk dapat menggunakan alat ini, dibutuhkan beberapa komponen utama sistem peralatan. Komponen utama sistem peralatan kromatografi gas terdiri dari kontrol dan penyediaan gas pembawa, ruang suntik sampel, kolom, detektor, dan komputer, seperti gambar yang di samping ini. Next. Komponen-komponen gas kromatografi. Yang pertama ada kontrol dan penyediaan gas pembawa, di mana komponen ini merupakan tahapan atau fase gerak pada kromatografi gas yang bertujuan untuk membawa solut ke kolom, karena gas pembawa tidak berpengaruh pada sensitivitas. Nah, yang kedua ada ruang suntik sampel, di mana yang merupakan lubang injeksi yang berfungsi untuk memasukkan sampel secara cepat dan efisien. Yang ketiga, ada kolom, di mana komponen ini merupakan suatu wadah terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat tahapan diam. Yang keempat, ada detektor, di mana komponen yang merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk membawa komponen hasil pemisahan. Yang kelima, ada komputer, yang berfungsi untuk menampilkan kromatogram dan informasi-informasi lain dengan menggunakan grafik berwarna. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang High Performance Liquid Chromatography atau HPLC.
HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi merupakan salah satu teknik kromatografi yang didasarkan pada perbedaan distribusi molekul-molekul komponen di antara dua fasa gerak dan fasa diam yang berbeda kepolerannya. Instrumentasi HPLC pada dasarnya terdiri atas wadah, fase gerak, pompa, alat untuk memasukkan sampel atau tempat injeksi, kolom, detektor, wadah penampung buangan fase gerak, dan suatu komputer atau integrator atau paham. Diagram sistematik sistem kromatografi cair seperti yang di samping ini. Next. Komponen HPLC, yaitu yang pertama ada wadah fase gerak dan fase gerak, di mana yang berfungsi sebagai wadah fase gerak. Yang kedua, ada pompa yang digunakan untuk mengalirkan fase gerak atau menghantarkan fase gerak yang berfungsi untuk menjamin proses penghantaran berlangsung secara tepat, konstan, dan bebas dari gangguan. Yang ketiga ada tempat penyuntikan sampel, di mana digunakan untuk menyuntikkan sampel-sampel air secara langsung ke dalam fase gerak. Yang keempat ada kolom dan fase diam, di mana kolom merupakan tempat untuk fase diam yang berfungsi untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Dan yang kelima ada detektor HPLC, yang berfungsi untuk merespons solut yang cepat dan reproducible, dan mampu mendeteksi solut pada kadar yang sangat kecil. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Sofia akan menjelaskan tentang fase gerak. Yang pertama adalah fase gerak pada gas kromatografi. Kari gas atau biasa disebut dengan fase gerak pada kromatografi gas adalah gas pembawa yang akan digunakan untuk membawa solut ke dalam kolom. Contoh gas pembawa yang biasa digunakan adalah helium, hidrogen, dan nitrogen. Gas pembawa yang cocok tergantung pada karakterisasi detektornya. Gas hidrogen dan helium digunakan pada detektor konduktivitas termal, sedangkan nitrogen digunakan pada detektor pengionan nyala. Helium adalah gas yang pembawa yang paling umum dan kompatibel dengan berbagai atau bermacam detektor yang ada. Sedangkan nitrogen itu adalah gas yang cocok dengan detektor ionisasi nyala. Dia akan memberikan batas deteksi yang lebih rendah daripada helium. Pemisihan tercepat dapat dicapai dengan hidrogen sebagai gas pembawa, dan hidrogen dapat dijalankan lebih cepat dari kecepatan optimalnya. Nah, berdasarkan tabel ini, teman-teman dapat melihat tipe-tipe gas pembawa atau fase gerak yang dapat digunakan berdasarkan detektor yang ada. Seperti detektor DCD, itu gas pembawanya berupa helium atau argon atau nitrogen dan hidrogen. Kemudian ada FID, itu bisa hidrogen atau nitrogen dengan gas pembakar hidrogen dan gas pendukung udara. Kemudian ada FGD, yaitu gas pembawa berupa hidrogen, nitrogen, sedangkan gas pembakarnya hidrogen dan gas pendukungnya juga udara. Kemudian ada EPD, itu gas pembawanya hidrogen, nitrogen, gas pembakarnya hidrogen, dan gas pendukungnya adalah udara. Dan yang terakhir itu ada ECD, gas pembawanya berupa nitrogen. Nah, pada fase gerak gas kromatografi itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama itu dia harus cocok dengan detektor yang dipakai. Kemudian gas geraknya itu harus inert sehingga dia tidak bereaksi dengan si sampel. Kemudian dia harus lembat, mudah didapat dan murah, koefisiennya difusinya itu gasnya rendah, kemudian memiliki kemurnian yang tinggi. Dia tidak ada pengotor. Kemudian dia tidak bereaksi dengan fase diam dan sampel. Tidak memberikan respon terhadap detektor, sehingga detektor yang akan mendeteksi si sampelnya saja, tidak masuk si fase geraknya. Kemudian fase gerak pada HPLC. Fase gerak dalam HPLC itu berupa zat cair yang disebut dengan eluent atau pelarut. Fase gerak pada HPLC selain berfungsi sebagai pembawa sampel menuju detektor, fase gerak dapat berinteraksi dengan solut-solut. Oleh sebab itu, fase gerak salah satu faktor penentu keberhasilan proses pemisahan. Sebelum digunakan, fase gerak harus dihilangkan gasnya terlebih dahulu untuk menghindari berkumpulnya gas dengan komponen pada pompa detektor. Fase gerak juga dapat disaring untuk menghindari partikel-partikel kecil yang berkumpul
dalam tabung sehingga mengakibatkan kekosongan tabung. Nah, di sini adalah contoh-contoh pemilihan fase gerak berdasarkan deret eleotropik. Teman-teman dapat melihat pada tabel berikut. Contohnya itu ada N-heksan, ada sikloheksan, ada tetraklorometan, ada metilbenzin, dan ada triklorometan berdasarkan adsorpsi atau partisi yang sesuai. Selanjutnya, nah, syarat-syarat fase gerak pada HPLC itu ada sebagai berikut. Syarat yang pertama itu zat cair itu harus bertindak sebagai pelarut yang baik. Kemudian zat cair harus murni, tidak ada pengotor. Kemudian zat cair harus mudah diperoleh, murah, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Kemudian zat cair itu tidak kental. Maksud tidak kental itu dia tidak kerapatan eluen sekecil mungkin. Kemudian dia cocok dengan detektor yang dipakai. Pada HPLC itu fase gerak yang digunakannya itu harus berbeda dengan fase diam. Jika fase geraknya itu polar, maka fase diamnya itu non polar. Jika fase geraknya itu polar, maka fase diamnya itu polar. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada poin keempat yaitu contoh kasus serta manfaatnya. Next. Untuk contoh kasus gas kromatografi diambil dari jurnal Indonesian Journal of Chemical Analysis, yaitu optimasi metode analisis minyak atsiri sereh wangi secara kromatografi gas. Next. Minyak sereh wangi adalah minyak yang dihasilkan dari penyulingan tanaman sereh wangi. Standarisasi kualitas dari minyak sereh wangi dapat dilakukan dengan kromatografi gas. Penggunaan metode ini tidak langsung memberikan hasil yang baik, dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu metode analisis, sehingga perlu dilakukan optimasi untuk mendapatkan metode yang sesuai dan memberikan hasil yang baik. Sampel dianalisis menggunakan GC yang metodenya diadaptasi dari metode yang digunakan pada analisis GCMS. Manfaat pada penelitian ini yaitu dapat memisahkan berbagai komponen yang terdapat dalam minyak sereh wangi dan dapat melihat kualitas dari minyak sereh wangi dan dapat mengembangkan minyak atsiri dari sereh wangi. Next. Dari penelitian ini, kita dapat melihat dan memperoleh dari pengujian menggunakan kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS. Gambar satu ini merupakan kromatogram hasil GCMS. Next. Kemudian kromatogram dari setiap metode variasi split dan kenaikan suhu open yang digunakan pada penelitian. Nah, gambar 2 itu merupakan kromatogram hasil GC variasi split, dan gambar ketiga merupakan kromatogram hasil GC variasi kenaikan suhu open. Hasil kromatogram yang dihasilkan menunjukkan 20 puncak yang teridentifikasi dengan 3 puncak yang paling dominan. Variasi split puncak utamanya terdapat pada puncak 3, puncak 5, dan puncak 7. Sedangkan pada variasi kenaikan suhu open, puncak utamanya terdapat pada puncak 3, puncak 5, dan puncak 6. Jumlah puncak yang dihasilkan ini sesuai dengan jumlah puncak yang dihasilkan dari hasil analisis kromatografi gas spektroskopi massa GCMS, sehingga secara umum metode yang diterapkan untuk analisis sudah sesuai. Tetapi adanya perbedaan waktu retensi pada gambar 1 dengan gambar 2 dan gambar 3, dikarenakan fase diam yang digunakan pada alat GC dan GCMS memiliki sifat yang berbeda, sehingga berpengaruh dan interaksi senyawa ketika proses pemisahan di kolom berlangsung. Next.
Selanjutnya contoh kasus HPLC dari jurnal Indonesian Journal of Applied Chemistry, yaitu penetapan kadar paracetamol dan kafein dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau disebut HPLC. Paracetamol dan kafein menjadi kombinasi dalam persediaan obat untuk dapat memberikan efek analgetik. Penggunaan ini menjadi semakin meningkat untuk dapat mencapai efek yang baik dan pengawasan zat aktif dalam formulasi farmaseutik. Penelitian ini bertujuan untuk dapat melakukan preparasi untuk sediaan tablet dengan kandungan paracetamol dan kafein. Desain penelitian adalah eksperimental menggunakan metode HPLC dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram dengan kolom reversed phase C18 dengan ukuran 4,6 mm kali 10 cm. Temperatur kolom 45 kurang lebih 1 Celsius dan fase gerak melalui membran filter dengan kecepatan 2 ml per menit dengan detektor UV 275 nm. Pada penelitian ini dilakukan uji kesesuaian sistem serta penentuan presisi dan akurasi metode analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji kesesuaian sistem memenuhi syarat dengan deviasi relatif atau RST. Manfaat pada penelitian ini adalah dapat melihat validasi metode presisi, akurasi, linearitas, lot, dan log, dan dapat dianalisis untuk memastikan obat tersebut mengandung jumlah yang sesuai dengan memberikan efek yang diharapkan. Next. Nah, dari penelitian ini terdapat kurva baku kalibrasi paracetamol A dan kafein B. Dari kurva tersebut, linearitas diperoleh dari data AUC dan dikonsentrasi seri masing-masing sampel yakni paracetamol dan kafein. Berdasarkan data yang diperoleh, kurva baku larutan seri paracetamol diperoleh dari R2 sama dengan 0,9976 dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 20,857X kurang 12.575, sedangkan kurva baku larutan seri kafein diperoleh R2 sama dengan 0,986 dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 2,114 kali ditambah 524. Next. Dari materi ini dapat disimpulkan pada GC menggunakan fase gerak berupa gas seperti helium, hidrogen, nitrogen yang dilewatkan ke kolom open tanpa pompa. Pada HPLC menggunakan fase gerak cair yang diberikan pressure tinggi menggunakan pompa. Sampel cuplikan HPLC ke dalam kolom sebagai lapisan setipis mungkin. Sampel pada GC harus mudah menguap dan memiliki kestabilan termal pada suhu pengoperasiannya. Nah, berikut ada beberapa daftar pustaka dari materi ini. Terima kasih telah menonton video yang sudah kami buat.